Cek. Wah, kenceng. Selamat pagi menjelang siang semua. Yap, maaf suara saya akan sedikit serak-serak bahasa unyu-unyu dikit ya, maaf ya. Yang mungkin udah kenal saya akan tahu lagi radang tenggorokan. Ada yang akhir-akhir ini radang tenggorokan juga? Ada sebagian. Oke. Ini menyebalkan sekali karena saya, kan tiap orang punya kerentanannya masing-masing ya sakitnya. Ada yang gampang sakit kepala, ada yang gampang encok, ada yang gampang pegel, ada yang gampang asam lambung, ada yang gampang tinggal tunggu waktu aja. Kalau umurnya masih 20 awal bersyukurlah, tinggal countdown bentar lagi jompo gitu. Nah, kalau saya rentannya dari dulu itu sakit tenggorokan. Udah tahu dari hari Rabu tiba-tiba udah sensasi udah bete. Udah bete sebete-betenya. Langsung cepet pesan obat gitu biar karena urgent, karena saya mikirkan hari Minggu mau sharing gitu. Jadi semoga aman, tapi intinya suaraku akan sedikit lebih pelan dari biasanya. Begitu kira-kira. Oke, ya hari ini saya akan sharing masih dalam tema yang sama karena kita masih bulan yang sama yaitu With All My Might. Mari kita cepat selesaikan ini. Biar saya pulang dan bisa main Monster Hunter Wilds lebih cepat. Oke, begini. Intinya begini, kalau kita udah denger dari minggu pertama dan minggu kedua, harusnya udah bisa mulai sedikit-sedikit mencium aroma topik bulan ini tuh intisarinya itu apa. Yaitu kita memberikan segenap hati kita kepada Tuhan. Dan hari ini saya pengen lumayan merangkum, lumayan memperkuat yang sudah di-sharingkan oleh Pastor L dan juga Pastor Kristo. Apa yang kita punya. Dan segenap keberadaan diri kita, identitas kita, itu pantas untuk Tuhan punya. Hari ini akan menjadi penekanan saya pada hari ini itu. Nah, mari kita simak bareng ayat utama kita sebenarnya untuk tema bulan ini. Dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat ke-27. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan segenap akal budimu, dan kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Sebenarnya menarik, maksudnya dalam satu perikop ini seandainya ada waktu gitu ya, maksudnya tapi kemungkinan besar enggak gitu. Seandainya ada waktu, perikop ini tuh Yesus membahasnya, diperpanjangnya dalam tanda kutip meskipun memang dipancing sama orang anak muda sok tahu ini, tapi dipancing dengan pertanyaan bahwa cara yang mengaplikasikan hal ini tuh apa? Who is my neighbor? Siapa sesamaku manusia gitu. Nah, pertanyaan utama itu. Kemudian barulah muncul cerita tentang orang Samaria yang baik hati. Tapi hari ini penekanan utama saya bukan ke sana gitu. Sebenarnya nih kalau kita pengen melihat lebih dalam, setiap aspek daripada ayat ini tuh bisa kita bahas semua ya. Bisa menjadi bahan khotbah itu sendiri. Ya kan? Akal budi, kekuatan, hati, jiwa itu semua masing-masing bisa. Tapi setelah saya coba renungin, kayaknya saya pengen lebih mundur lagi dan kita bagi menjadi sesuatu yang lebih basic. Kita ngobrolin tentang garis vertikal dan garis horizontal, yaitu salibnya Kristus. Mungkin udah banyak tempat membahas hal ini, tapi saya akan usahakan kita dari perspektif yang ya semoga sedikit berbeda. Karena ingat, orang tuh kadang tuh suka sok-sokan mau mengasihi, tapi itu tidak mengenal Tuhan gitu, nggak bisa. Itu tuh kayak mau kenal sifat-sifat air gitu. Coba sifat air apa? Mengalir dari tempat tinggi ke rendah, mengikuti bentuk gitu, udah lain sebagainya. Kalau kitanya sendiri aja sih tidak mengalami apa melihat air gitu. Sama, Allah adalah kasih, mustahil kita bisa mengasihi kalau kita nggak kenal Tuhan. Jadi makanya itu akan menjadi penekanan utama saya nanti di penghujung sharing saya pada hari ini. Pertama kita ngomongin tentang garis horizontal terlebih dahulu. Yang kelihatan dulu, atau yang praktis terlebih dahulu. Nah, begini loh. Ini sesuatu yang saya lupa udah pernah sharing di sini atau belum gitu ya. Tapi intinya adalah, kalau orang nanya ke saya, Erik, karakter favorit kamu di dalam sepanjang Alkitab itu siapa sih? Selain Yesus ya, itu curang, cheat karakter itu, curang. Tapi kayak selain Yesus, saya akan dengan lantang jawabnya Daniel. Nomor 1 saya. Juara 2 berantem antara Daud sama ya gitulah. Tapi nomor 1 saya itu uncontested itu Daniel. Kenapa? Karena buat saya dia adalah tokoh yang paling mencerminkan vertikal horizontal ini dan orangnya spirit led realis banget.
Dia ngeroh banget tapi nggak freak. Nanti saya akan ceritain sedikit ya. Dia itu sangat berkarya, itu keren banget. Nah mungkin sebagian kita udah tahu ya background story-nya dari kehidupan Daniel gitu. Sebenarnya itu juga salah satu timeline favorit saya. Karena itu kan dia kontemporer atau banyak kitab lain yang masa hidupnya sama nih dengan masa hidupnya Daniel gitu. Jadi sebenarnya seru banget kalau kita baca histori-histori daripada Alkitab gitu. Tapi singkatnya adalah intinya kan bangsa Israel udah bandel setengah mati. Akhirnya diserang Babel yang pada saat itu adalah salah satu bangsa terkuat di muka bumi dalam hal peperangannya. Kita jangan lupa loh, kalau kita baca Alkitab pada saat itu tuh masa perang. Masa perang yang serem banget gitu. Tapi akhirnya dibantai, kalah Israel dan tidak semuanya dibantai gitu. Ada sebagian yang ditinggalkan di puing-puing kota-kota Israel. Ada juga yang bibit-bebet bobotnya bagus dibawa jadi tawanan. Ya kan? Nah, kita lihat nih Daniel 1 ayat 4 sebagai konteks. Yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu. Yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Begini, kalau zaman-zaman yang saya sharing kepada youth gitu ya. Ini selalu menjadi salah satu patokan saya. Kan kita udah keseringan ya, kalau ibadah youth manapun tuh pasti ada ayat yang 1 Timotius 4 ayat 12 itu. Apa jadilah teladan gitu, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, bla 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 segala macam, kita udah tahu. Tapi personifikasinya adalah Daniel ini. Karena dia itu profesional, orang bisa ngelihat dia pintar, dan orang bisa melihat karakternya itu tuh clear semua. Sesuai dengan ayat utama yang tadi kita baca. Dia mengasihi Tuhan dan akal budi dan seluruhnya yang dia punya. By the way, kita tentu perlu ingat loh, bahwa konteksnya Daniel, kita bayangin, ingat aku udah sering sharing di sini, bahwa kita perlu bayangin kita hidup di masa itu. Jangan cuma sekedar dibaca, bayangin kita di masa itu. Siapa sih yang hatinya bisa tetap benar kalau kita itu harus melayani, mengabdi kepada bangsa yang hancurin bangsa kita sendiri? Nggak gampang loh. Ya mungkin kadang kita ngelihatnya kayak, wih Daniel kerja keras, belajar keras, ini itu. Enggak cuma itu. Dia mesti kayak gitu kepada bangsa yang ngebantai. Ingat ya, Daniel ini remaja. Nanti saya kasih tahu umurnya Daniel pada saat itu kurang lebih berapa tahun gitu ya. Tapi pada saat itu dia nggak masih orok gitu loh. Pas gede udah sadar lah, kok gue negeri musuh gitu. Enggak. Tapi dia menyaksikan sendiri bangsa itu hancur seperti apa. Dan sekarang dia terpaksa melayani. Dan bahkan dalam tanda kutip menjadi berkat buat bangsa itu. Susah men. Susah. Pernah rasain rasanya menjadi terang dan garam ke orang yang nyebelin? Kalau ada klien permintaannya nggak jelas gitu, kemudian marah-marah sendiri, giliran di follow up marah sendiri. Pengen tetap jadi terang dan garam tuh susah banget buat orang-orang seperti ini. Ketemu bos yang nyebelin yang nggak jelas, unreasonable, micromanaging dan kawan-kawannya semuanya gitu. Saya lagi suka ngeliatin kau di sosmed, terutama TikTok. Trennya ini Gen Z revenge itu seru banget. Kayak bener-bener, segala macam mulutnya Gen Z itu pedes banget. Tapi gak salah. Gitu loh. Nah, tapi maksudku adalah Daniel pada saat itu gak ada TikTok gitu. Jadi dia tuh gak bisa taruh HP, bikin konten gitu. Gak bisa gitu loh. Dia cuma bisa bersikap baik. Nah, sekarang kita lihat satu konteks lagi yang membuat saya itu semakin kagum dengan Daniel. Daniel 1 ayat 5. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari. Pelabur tuh ransum. Ransum tuh kayak ya intinya ya biar gampang makanan lah ya. Oke? Atau makanan kebutuhan sehari-hari itu ransum. Dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sudah itu mereka harus bekerja kepada raja. 3 tahun. You mesti belajar pelajaran yang lu gak suka. Saya 1 semester belajar kimia aja udah mau muntah darah. Nah ini 3 tahun. Belajar bahasa. Saya belajar bahasa Mandarin aja udah pengen muntah cairan lain gitu. Gak bisa. Gitu. Ini 3 tahun belajar bahasa yang gak dia tahu. Dan bahkan gak sedara. My blood is Chinese gitu. Bahkan aku gak bisa Mandarin gitu loh. Nah tapi dia harus belajar sesuatu yang, ini bahasa siapa? Bahasa musuh gue. Dia harus belajar. Nah sedikit fun fact. Kenapa Daniel itu menolak dan 3 kawannya ya. Oke, yang kita tahu.
Kenapa dia menolak makanan dari raja ini? 3 alasan besar, meskipun kalau bisa dilihat ada banyak alasan lain gitu ya. Pertama, dia nggak mau menyatu sama budaya bangsa lain yang tidak mengenal Allah. Hukum Taurat juga pada saat itu melarang Israel untuk makan dari daging hewan najis pada saat itu. Oke, ingat, ini masih zaman perjanjian lama. Oke, Babel juga waktu itu budayanya itu tuh aneh-aneh. Kayak bisa campurin darah ke minuman gitu ya. Itu pun kalau ketahuan. Gitu. Gimana kalau yang lain-lain? Kan mereka nggak tahu. Nggak mungkin Daniel kuntit chefnya masuk gitu. Jadi kayak buat jaga-jaga, nggak mau. Nah tapi masalahnya begini, ya aku pengen tekankan gitu. Daniel bisa seperti ini. Kenapa dia bisa tahu? Karena dia mengasihi Allah dengan akal budinya. He knows. Dia tahu isi hati Tuhan. Dia tahu apa yang Tuhan benci, apa yang Tuhan senang. Dia tahu apa yang bikin sedih hati Tuhan dan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Itu kan akal budi. Oke? Nah sekarang kita lihat dan segenap kekuatannya gitu loh. Nah ingat tujuan brainwash ini, program ini. Itu enggak cuma serta-merta ganti pola makan doang. Enggak sesimpel itu. Tujuan mereka adalah mengganti identitas daripada para tawanannya itu. Lu udah bukan orang Israel lagi. Lu udah bukan umat dari Allah Israel lagi. Lu orang Babel. Termasuk Tuhan-Tuhannya. Beda, ganti. Lupain masa lalu, udah. Lupain. Jadi didikan keras ya. Kalau kalian mungkin kadang nonton film-film gitu ya. Kalau orang mau menjadi seorang mata-mata, secret agent service gitu ya. Itu tuh mereka harus kadang benar-benar menghayati seakan-akan menjadi warga negara tempat musuhnya. Nah mereka mau dicuci otaknya tuh sedemikian rupa. Daniel gak mau. Gak mau, gila lu. Gue sayang sama Tuhan gue. Gak mau. Nah, the hardest part, bagian tersulitnya, bukan soal mau gak maunya. Tapi bagaimana ngasih tahu. Ingat ya, musuh ya. Musuh punya hak kapan aja kepala lu guling gitu, selesai. Gimana caranya menjadi berkat. Dan gue bilang gak mau makan ini. Kita lihat Daniel 1 ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanya lah, kalau kita lihat gini, kepada pemimpin pegawai istana itu, supaya ia tak usah menajiskan diri. Mungkin boleh next. Nah, kalau kita lihat, dimintanya lah. Dalam bahasa New King James Version-nya adalah request. Apakah tercatat Daniel itu demo gitu? Enggak mau makan gitu. Enggak, mati bodoh gitu. Itu enggak. Gitu. Dia tahu betapa bengisnya orang-orang Babel. Ya dia ngeliatin saudara sebangsa dibantai kok. Tapi dia nggak demo, bikin spanduk, ya kan? Bikin demo gitu, rapat tersembunyi di tempat mewah gitu, enggak gitu loh. Dia nggak begitu. Dikatnya nanti bahaya, tapi nggak gitu loh. Dia request, baik-baik ngomongnya. Nggak cuman ngomong ke sembarang orang loh. Kepala pegawai, pemimpin pegawai istana, wih keren. Kalau yang suka baca manga-manga isekai itu biasanya pihak apa? Biasanya pihak kayak pemimpin pegawai istana itu, butlernya itu tuh levelnya tinggi sekali di istana gitu. Dia ngomong. Nah tapi yang saya pengen highlight juga gak cuman ini. Kita lihat Daniel 1 ayat 9, next ya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang, favor and goodwill. Dari pemimpin pegawai istana itu. Coba kita main logika-logikaan sebentar ya. Kalau Daniel orangnya nyolot ya. Menurut kalian make sense gak responnya begini? Gak mungkin. Gak mungkin. Kalau Daniel tutur katanya, sikapnya, perilakunya gak jadi berkat. Pancung selesai. Selesai. Tapi dia jadi berkat. Kepada pemimpin bangsanya yang ngebantai sanak saudara bangsanya sendiri. Sesuatu yang dia benci. Tiap September kan, New One kan biasa kita ngebahas ya mengenai emosi, psychological health, mental health gitu ya. Kita banyak banget ngebahas mengenai value about feelings. Bahwa emosi itu valid. Emosi itu oke. Kehadirannya perlu kita embrace gitu ya. Tapi bukan berarti harus selalu diturutin. Sama. Daniel mempraktekkan semua hal ini.
I wish ya, kalau misalnya kita bisa undang dia jadi narasumber gitu ya. Dia bisa ngajarin kita tuh, wah gimana sih lu bisa jadi berkat? Gimana sih lu bisa jadi anak emasnya musuh lu sendiri gitu loh. Kok bisa? Kok bisa? Dan gak cuma Daniel, jangan lupa. Teman satu gengnya juga, si Sadrak Mesak Abednego. Meskipun nama asli mereka bukan itu sih. Mereka jadi berkat. Makanya Rasul Paulus kan pernah menyemangati kepada jemaat gereja. Bahwa jangan sampai perilaku kita memberikan celah untuk menjadi batu sandungan. We have to be excellent. Spirit-led realist, salah satu value dari New Wine di sini. Boleh slide berikutnya. Soalnya terkadang tuh masih suka nih ngedengar orang ngomongnya kayak gini gitu loh. Yang penting gue udah nyampein, terima gak terima urusan dia, holy banget ya. Udah kayak kalau udah kayak keluarin kartu kayak gini tuh udah moral superiority positionnya itu tuh udah clear banget. Bodoh amat, yang penting gue sampein. Coba Daniel praktekin ini. Kitab Daniel selesai tuh pasal 2 selesai. Nah tapi kan enggak. Atau kadang gitu, ada orang gitu misalnya entah dalam praktek formal maupun informal saya gitu ya. Kayak baru orang ini menceritakan misalnya bagaimana cara dia ngomong ke anaknya atau ke orang tuanya gitu. Pokoknya nyebelin banget. Terus pasti nanya, kok anak saya ngomong-ngomong sama saya ya? Ya kadang tuh mempertahankan muka poker face tuh susah banget tuh. Susah banget kayak pengen gue kayak pengen gue gitu tapi kayak tahan gitu ya, tahan gitu. Atau kadang kebalikannya, anak juga. Ngomongnya nyolot banget gitu. Kemana-mana gitu. Ke sekolahnya, ke keluarganya, ke siapa-siapa gitu. Terus kayak bingung gitu. Kok orang jauhin saya? Ya gitu. Kadang bingung gitu. Kadang bingung sama orang yang prinsip kayak gini baca Alkitab sebelah mana sih gitu loh. Gak pernah diajarkan seperti itu. Jadilah terang. Jadilah garam. Berdampak gitu. Saya ngebayangin ya, kalau yang udah baca Alkitab gitu, mungkin tahu nih bagian di sini juga sering dibahas kok. Ketika Rasul Paulus tuh udah sampai, ini terjemahanku sendiri ya. Kalau misalnya saya ngebayangin gitu ya. Kayak ketika Rasul Paulus tuh bingung ini kok gereja ngedebatin tentang apa yang dimakan, apa yang gak perlu dimakan, cara makan, ritual makan, cuci tangan, segala macam gitu. Akhirnya kan makanya dibilang kan kayak segala sesuatu boleh, tapi belum tentu segala sesuatu berguna. Boleh makan apa aja, tapi jangan sampai karena apa yang kamu makan jadi batu sandungan. Itu tuh mungkin dia udah bohong tuh. Dia udah misalnya mau nulis, coba bikin podcast gitu ya. Podcast Paulus gitu, mungkin dia udah bohong, itu panjang banget. Tapi karena waktu itu susah nulis gitu ya. Bahkan dikatakan dia juru tulis gitu ya. Udah deh, catatnya gini aja deh. Kayak gitu, udah dirangkum. Kenapa? Karena sekali lagi, Alkitab tidak mengajarkan kita menjadi orang freak. Tapi bagaimana kita bisa menjadi relatable pada saat yang sama fondasi firman Tuhannya clear. Jangan sampai jadi batu sandungan. Next, saya juga kadang sering bilang gitu ya, mungkin di CG atau di mana gitu. Tapi selama kita hidup dalam kehidupan bermasyarakat, harus, gak bisa enggak, kita menunjukkan grace dan hidup seperti Kristus. Bapak Ibu teman-teman, ngebayangin gak sih? Ketika Yesus menjawab pertanyaan salah satu orang ketika ditanya kita tuh bayar pajak atau enggak. Harapannya apa? Kayak jemaat, meskipun itu pertanyaan jebakan sih. Kan mereka pengennya ngejebak ya. Wih, jawaban lu kalau salah jebak gitu loh, ditangkap gitu. Ternyata. Tapi Yesus justru menghidupi, emang ini kebenarannya. Selama lu hidup di bawah pemerintahan ini, ya bayar pajak. Enak gak ditelan informasi kayak gitu? Ya enggak. Mungkin lapor pajak udah mimisan kali, bingung gitu ya. Ini gimana gitu. Belum lagi ada, nanti deh gak boleh sensor, ini live streaming soalnya gitu. Tapi intinya itu selama kita hidup di bawah lembaga kemasyarakatan, jadilah berkat. Nah ini dia yang tadi saya sempat kodein. Inilah satu fakta yang membagongkan tentang Daniel. Next. Kau nggak, para cendekiawan mengestimasi umur Daniel pada saat itu adalah antara 14 sampai 17 tahun. Oke?
kurang lebih ya kita tengahin lah ya, buletin 15-16 tahun lah gitu. Anggap aja 15 gitu ya. Kenapa? Karena kata youth dalam bahasa Hebrew Yeledim, itu tuh intinya kayak, apa sih bahasa Hindunya? Kayak anak pancaroba gitu zaman dulu. Kayak masih baru, sore baru pecah gitu. Kurang lebih kayak gitu dah. Itu kenapa mereka incernya demikian? Karena itu adalah usia-usia orang lebih gampang dicuci otaknya. Dan usia orang-orang di mana bakatnya udah mulai kelihatan. Gitu, udah makin kelihatan lah ini orang tuh bibit bebek bodor gimana gitu. Diambil, bayangin. Masa-masa di mana biasanya orang ChatGPT, who am I? Gitu. MBTI ku apa ya? Gitu. Atau Enneagram ku apa ya? Gitu. Meskipun itu horoskopku apa ya? Gitu, segala macam gitu. Intinya kan mencari identitas. Kadang kalau saya dengar orang gitu ya, mau dia metodenya yang pseudoscience maupun yang science beneran gitu ya. Ya aku maklumin, waktu gua seusia mereka belasan tahun juga aku pengen tahu kan siapa diriku. Di usia keemasan waktu cari identitas, mau dicuci otak. Jadi bayangin jadi mereka. Remaja. Menuju dewasa muda, belum dewasa muda loh, menuju dewasa muda. Tapi sudah bisa jadi berkat di dalam tutur kata, perilaku, dan bahkan hikmatnya. Usia itu bukan alasan. Sudah terlalu sering saya ketemu orang yang secara usia biologis atau usia fisiknya itu sudah lebih senior, tapi kekanak-kanakan banget. Demikian sebaliknya. Ada yang remaja, tapi saya kadang terpukau gitu. Dewasa banget. Tapi saya nggak lagi ngomongin parentification ya. Atau anak kecil yang terpaksa jadi dewasa karena keluarga broken home biasa. Nah itu nggak oke, bukan. Tapi maksud saya adalah usia remaja, tapi wisdomnya itu tuh udah keren banget. Dan Daniel salah satunya. Dan nggak cuma berapi-api di awal loh guys, enggak. Tercatat Daniel pun semakin hari semakin keren. Tahu yang goa singa itu? Daniel. Keren loh. Wih, dimasukin ke lubang lubang buaya lagi goa singa. Malah singa-singanya vibing gitu, chill, bikin lofi. Bikin malah seneng gitu. Pas dibuka nggak napa-napa. Dan by the way, ingat gak ceritanya ketika goa batunya itu mau digulingin, yang nyariin siapa? Rajanya. Sampai raja kayak, masih hidup gak Daniel gitu. Disayang dia sama raja. Lagi-lagi, kalau Daniel nyolot, disayangkah sama raja? Enggak mungkin. Kebetulan aja dia dikelilingi sama orang-orang yang iri sama posisi dia. Bahkan, jangan lupa, Raja Babel pun bertobat percaya Tuhan. Karena Daniel. Ketika dunia itu tuh gak bisa dengerin khotbah. Dan seringkali bahkan sudah skeptis dalam berbagai khotbah. Mau gak mau yang bisa kita khotbahkan adalah pengalaman dan praktek kehidupan kita sehari-hari. Gak bisa enggak. Zaman sekarang udah gak bisa teoritis lagi. Generasi muda apalagi udah gak bisa kita cuman ajarin sembarangan teori khotbah gitu. Gak bisa. Dikasih video short, YouTube short khotbah gitu. Udah gak bisa. Mereka melihat kayak hidup kita. Satu hal yang aku juga pengen sampaikan. Di dalam perumpamaan tentang talenta. Boleh di next. Perumpamaan tentang talenta, kan kadang kita ngelihatnya kayak yang menjadi penekanan itu kan kayak cuman kayak betapa jahatnya si hamba yang terakhir ini, which is gak salah ya maksudnya. Tapi coba kita selidiki lebih dalam. Kenapa tuannya itu bisa sampai ngelihat ini hamba yang malas dan jahat, wicked servant, lazy servant gitu. Kenapa? Betul, karena dia malas. Tapi jangan lupa, salah satu penekanan utamanya, boleh langsung di next saja. Penekanan utamanya adalah diam saja. Itu dosa di mata Tuhan. Banyak loh, orang tuh terkadang merasa ketika aku diam aja. Ketika aku main aman, gak ngapa-ngapain hidupnya, gak berbuah. Gak melayani sesama, pasif gitu ya. Itu aku aman, gak dosa. Kata siapa? Tuhan mau kita bersinar. Tuhan mau kita jadi berkat. Tapi bukan berarti memaksa orang tidak menjadi dirinya sendiri. Yang kenal saya tahu kok saya orang yang pendiam.
Diam banget. Kok bisa diam 3 bulan gitu, kasih saya internet dan makanan gitu. Udah diam saya 3 bulan. Gitu. Tapi apakah gak jadi berkat? Enggak. Tetap jadi berkat. Excellent lah dalam pekerjaanmu. Oke? Berbuah ya semua. Karena Tuhan menghendaki kita untuk terus berbuah. Sudah tahun 2025, gak bisa lagi kita cuma punya mentalitas yang penting percaya Tuhan. Kita perlu belajar kenapa kita percaya Tuhan. Kenapa kita perlu mempertanggungjawabkan iman kita kepada orang lain. Kalau ada orang nanya, kenapa percaya Yesus? Kenapa gak yang lain? Nah lo, bisa jawab gak? Nanti suatu hari generasi berikutnya nanya gitu ya. Kenapa mesti gereja? Kan sembah Tuhan di rumah bisa. Ayo. Kenapa mesti ikut kelompok kecil? Kenapa mesti ikut ini itu segala macam? Kenapa mesti baca Alkitab? Kenapa khotbah aja? Kenapa mesti baca Alkitab sendiri? Kenapa nggak baca buku renungan aja gitu? Ayo. Kita harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Kita harus berdampak. Bagi sebagian besar orang, filter pertama mereka adalah kehidupan kita. Oleh karena itu semuanya, dari kehidupan Daniel ini, semoga ini memberikan kita pesan bahwa selagi masih bisa, gali ilmu sebanyak-banyaknya. Perluas kapasitas skill kamu. Perluas keahlian kamu. Belajar komunikasi yang benar. Kurang-kurangin julid-julid gitu. Bukannya dikomunikasiin malah posting di story. Close friend. Backgroundnya digelapin. Kemudian tulisan kecil di kanan bawah. Gitu, itu supaya orang liatin gitu. No. Belajar komunikasi yang oke. Belajar reach out yang oke. Cari komunitas, cari mentor. Jangan, kalian tahu kupu-kupu ya, kuliah pulang gitu. Tapi kalau bisa jangan gepu-gepu gitu. Gereja pulang gitu. Kecuali memang ada acara ya, gak apa-apa. Tapi try to connect. Belajar dari orang. Belajar dari satu sama lain. Banyak berbagi. Nah kadang ada orang ngomong gini, Boy di Next. Tapi saya gak punya apa-apa. I don't have anything. I'm just a simple person. Gue beda, gue gak bisa ngajar, gue gak bisa ini itu, gue gak bisa dan lain sebagainya lah gitu. Udah terlalu banyak saya dengar. Tapi jangan lupa, makanya saya senang. Alkitab menunjukkan semuanya. Dalam Markus 12 kita tahu kan janda miskin ya. Bukan soal berapa banyaknya, tapi seberapa banyak pengabdian yang kita berikan. Dan kapasitas yang kita punya. Sampai Yesus bilang nih, orang kasih dari kekurangannya, semua yang ada padanya. Dalam satu perikop sebelumnya mungkin kita juga udah tahu ceritanya. Bahwa Yesus bilang perempuan ini memberikan lebih banyak daripada orang-orang sebelumnya. Kalau kita kayak, tapi aku ibu rumah tangga gitu. Ketika kamu bisa melayani house chores di rumah sebaik mungkin, itu udah pelayanan oke. Jadi ibu yang semaksimal mungkin, itu juga udah pelayanan. Terus punya hati, pengen misalnya ngajak gereja anak gitu. Tapi aku gak terlalu bisa, bingung misalnya gitu ya, bisa atau enggak. It's okay. You will never know gitu kalau misalnya gak coba. Ada satu kisah seorang hamba Tuhan, ya saya pengen kita sama-sama saksikan bersama-sama. Buat diputar. Someone were to ask me 20 years ago or 30 years ago where I would be right now, being flat on my back with constant pain is not where I would have put myself. I started watching Saddleback online services, and Pastor Rick was consistently telling us that we should be living out our Christian lives in the small group setting. So I became involved in an online small group as a host right from flat on my back. As I'm watching services, as though Pastor Rick were speaking to me, he begins to talk about the importance of sharing our faith on a daily basis.
And I think, there's no way I can do this. I don't even get out of the house except to go to the doctor. And I began to pray, God, use me. And you're going to have to bring it to me because I can't move. Then a friend from Saddleback gives me a call and asked if I would be interested in working with the peace team that's going down to Rwanda. They're beginning a pilot program called telemedicine in which doctors with difficult patients can contact U.S. physicians and ask questions about how to deliver the best care. Dr. Poli, Yes, sir. were her neck veins distended? Yes. And God's given me a wonderful second chance to be able to share my faith, to help care for patients literally around the world, using technology, being face to face with people that are out there and in the trenches, to watch how God answered those prayers. He's taken me off the shelf, dusted me off, and put me right back into action. All for His glory. Beliau jemaat dari gereja Rick Warren ya, Saddleback Church. Thank you. Dia mengalami kecelakaan besar yang menyebabkan dia kehilangan mamanya dan juga brothernya meninggal. Dan dia terkena kerusakan spine, gitu, tulang belakang yang fatal sekali. Dan dia harus operasi besar, major surgery 4 kali. Tapi akhirnya dokter nyerah, nggak bisa. Dia harus lumpuh seumur hidup. Dan tidak hanya itu, tapi dia juga mengalami rasa sakit yang sangat kencang. Dan dia harus minum sedikit lebih dari 15-20 obat dalam sehari. Dan dia seumur hidup harus minum painkiller atau mati rasa sakit ya. Karena dia nggak tahan, cuma bisa nangis, tahan gitu. 40% lebih tubuhnya terbakar, tapi nggak ditunjukkan gitu ya. Tapi dia berkerinduan untuk melayani Tuhan. Dan ternyata dibukakan jalan. Dia melayani, dia jadi fasil CG online. Dia keren ya, maksudnya dia jadi fasil CG online. Dan gak cuma itu, karena background beliau adalah kedokteran. Jadi dia ternyata mendapat kesempatan untuk bisa menjadi mentor, konsultan tim kedokteran di Rwanda. Mungkin yang sering nonton film-film Rwanda itu serem. Itu tuh daerah tempat yang intinya banyak lah voluntary activities itu di sana gitu. Dan dia bergabung di dalamnya. Bahkan dalam kelumpuhannya pun dia bisa menjadi berkat. Gini, mungkin poin ini next. Mungkin ini saya bukan berusaha menjadikan cerita ini tuh hati-hati ya. Ini saya tidak bermaksud menjadikan cerita ini tuh, tahu gak sih cerita orang misalnya di infus pun tetap kerja gitu ya. Atau lagi cuti tetap kerja gitu. Itu enggak, bukan. Tolong para leader jangan melihat ini kesempatan lagi sakit, Rob aja melayani, jangan gitu ya. Lagi di UGD tetap meeting Zoom gitu, enggak aja, bukan itu maksud saya. Nah, tapi maksudku adalah, tapi gini, kalaupun iya, maksudnya iya pengabdian ke kantor gitu misalnya kayak gitu ya. Tapi ada perbedaan besar. Kalau di kerjaan, pasti kita out of duty. Tapi pelayanan harusnya itu out of love kepada Tuhan. Rob gak diminta, gak dipaksa, gak ada ancaman dipecat. Ya gak ada lah gitu, udah kayak gitu, gak ada ancaman dia apa-apain. Tapi dia mau melayani, dia sayang sama Tuhan. Next, dan saya suka memberikan semangat buat kita semua. Mungkin di antara kita semua di sini tuh ada yang kayak udah patah hati, udah tawar hati gak mau melayani. Kan stereotipnya New Wine gereja orang terluka. I don't know how much or the extent gitu ya. Seberapa betulnya hal itu. Tapi kalau seandainya pun benar. Ada yang memang masih kecewa. Masih patah hati. Karena perlakuan dari pelayan Tuhan. Jangan sampai. Gini. Izinkan dirimu pulih. Tapi jangan sampai membiarkan dirimu pahit sepenuhnya. Dan jadi benci sama Tuhannya juga. He love you. Maafin mereka yang gagal menjadi perwakilannya Tuhan. Do not forsake Christ because of Christians. Mereka itu bukan Tuhan. Mereka itu gambaran Tuhan, tapi bukan Tuhan. Balik lagi kepada akal dari semua.
Yaitu kecintaan kita kepada Tuhan. Dan bagian terakhir, vertikal, garis vertikal. Kecintaan kita kepada Tuhan. He must become greater and greater. But I must become less and less. Dan sekarang ketika kita ngeliatnya kisah Daniel ya. Sekarang kita lihat trio temannya. Boleh langsung di next aja. Yang sebenarnya nama aslinya itu Hananya, Misal, dan Azaria. Sebenarnya saudara Mesa Abednego tuh nama pemberian bangsanya gitu loh. Tapi itu menghormati mereka, saya kasih nama aslinya juga ya. Adalah salah satu kisah terfavorit saya di Alkitab juga. Karena menurut saya ini pengabdian yang terbaik yang bisa diberikan contoh lah gitu. Kalian tahu ya kisahnya sebagian besar. Waktu itu zaman pemerintahannya Raja Nebukadnezar. Oke, kalau yang tahu kisahnya, Raja Nebukadnezar tuh sintingnya tuh gila banget. Kayak saya nggak akan heran gitu kalau misalnya NPD itu N-nya Nebukadnezar gitu. Tapi ini N-nya apa ya? Kayak kalau misalnya asal katanya gitu ya dari dia gitu. Bayangin, minta bikin patung gitu. Dan secara berkala mesti bikin suara, musik. Kalau nggak ada orang sembah sujud ke arah patungnya, mati gitu. Buset dia NPD-nya gila banget, N kuadrat PD gitu. Bayangin misal pastor di sini disuruh bikin patung di depan patung pastoral gitu. Mesti sembah sujud kalau lewat di worship, kan ngeri banget. Nah tapi itulah sesinting itu gitu, se-self-centered itu. Nah akhirnya kan tadi saya bilang ada grup yang benci banget sama Daniel and the gang. Akhirnya dicari kesalahannya. Mereka kan waktu itu nggak mau sembah Allah Tuhan Babel gitu. Pasti mereka juga mau nyembah di patung ini. Bener kan, dapat kan, mereka nggak nyembah patungnya. Akhirnya diseret kan. Akhirnya kita tahu kan, ancamannya adalah perapian yang menyala-nyala. Tapi ketika dikonfrontasi, apa yang mereka jawab? Kita lihat ayatnya. Daniel 3, 16, 17. Ini legend. Bagian favorit saya di Alkitab juga. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Dan yang terpenting ayat 18, boleh di next. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja Dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Artinya mereka ngomong apa sih? Sekalipun kita jadi abu sekalipun, kami tetap akan menyembah Tuhan kami. Kami akan tetap sayang sama Tuhan kami. Even if we become ashes, kami tetap sembah Tuhan kami. Mungkin kadang kita ngeliatnya kayak gini loh. Kayak, mereka kisahnya happy ending. Ya kan, kayak ada orang gitu ya. Happy ending gitu, muka selamat gitu. Bayangin jadi mereka sekali lagi. Bayangin, di saat seperti itu, segala hormon di badan, kelenjar tubuh di badan, itu tuh tembakin adrenalinnya itu mentok tuh. Karena badan akan desperate, pengen survive. Nggak ada orang gitu, mau mereka segila apapun gitu ya. Semua orang tuh ada filter terakhirnya, badan tuh pengen hidup. Nah di saat lagi kayak gitu, bisa aja mereka ikutin hormon segala macam diri mereka gitu. Iya deh gitu, enggak. Tapi value above feelings. Kami menolak mengikuti hal itu. Boleh di next saya. Nah, mungkin sebagian dari kita juga ada yang tahu kisah ini. Ada yang tahu? Salah satu juga, kalau dalam kisah non Alkitab gitu ya, non Alkitab, kisah beliau salah satu yang paling saya ini. Horatius Spafford, seorang pengacara, bisnismen unggul, dan juga hamba Tuhan. Jadi mirip Daniel lah ya, oke, mirip Daniel. Jadi dia nggak cuma melayani, tapi dia juga excel gitu di dalam kehidupannya. Itu seorang yang sangat menjadi berkat gitu di Chicago sekitar tahun 1800-an. Punya keluarga, 4 putri, 1 putra bungsu, umurnya masih 4 tahun putra bungsunya gitu ya. Keluarga ini cinta Tuhan dan mereka ini juga sangat membantu dalam berbagai kegerakan pelayanan, termasuk pelayanannya D.L. Moody, kalau ada yang tahu. Ya. Oke. Namun terjadi tragedi. Pada tahun 1870, putra bungsunya yang berusia 4 tahun meninggal karena demam berdarah.
masih balita, bawah 5 tahun kayak. Itu meninggal. Lalu kemudian ada insiden besar Amerika yang masih mencetak sejarah hingga saat ini. The Great Chicago Fire. The Great Chicago Fire. Hampir semua investasi daripada Horatio ini tuh hancur. Bayangin loh, hancur. Anjlok. Segala kerja kerasnya, nggak tahu mungkin berpuluh-puluh tahun kali, hancur. Nah, fast forward. 2 tahun kemudian, keluarganya mau ke Eropa nih. Udahlah pusing gitu, self-healing dikit gitu. Kayak, tapi kan zaman dulu pesawat nggak terlalu ini ya. Jadi mereka naiknya kapal. Ya sekalian healing-healing di kapal pesiar gitu ya. Nah tapi keluarganya duluan, yaitu istri sama anak-anak perempuannya duluan. Karena dia itu masih nyangkut, karena mesti ikutan meeting, masih pusingin segala hal real estate atau investasinya yang masih kacau lah gitu loh. Kemudian, beberapa saat kemudian ia dapat berita. Tiba-tiba istrinya mengirim pesan. 2 kata yang kalian Google akan dapat sampai saat ini, yaitu safe alone. Selamat sendiri. Kenapa? Ternyata kapalnya yang ditunggangi keluarganya bertabrakan dengan kapal lain. Hampir semua yang meninggal, penumpang kapal itu. Hanya istrinya yang selamat. 4 anak perempuannya, Annie, Maggie, Bessie, dan Taneta meninggal dunia karena tenggelam. Bayangin jadi dia. Lalu beberapa saat kemudian, akhirnya dia mau nyusul istrinya. Karena dia mau hibur istrinya. Jadi istrinya intinya ujung-ujungnya udah nyampe Eropa duluan gitu. Kemudian ketika perjalanan, mereka menyampai titik rute di mana kaptennya itu tuh, kapten nakoda kapalnya bilang kayak, oh kira-kira di titik ini nih kapalnya karam gitu. Berarti dengan kata lain, Horatio di hadapan tempat keempat putrinya yang sudah dewasa, tubuhnya ada somewhere di dalam dasar laut itu. Gini loh teman-teman, mungkin kadang kita mungkin kadang kurang tahu, kurang aware gitu ya. Penting sekali untuk seseorang itu tuh punya sebuah wujud manifestasi fisik. Untuk orang tuh bisa berduka lebih oke. Kayak kuburan tuh termasuk. Atau orang yang kremasi, terus kan ada tempatnya gitu ya. Penting buat kita, simbolik meaning manusia tuh perlu. Tapi ini bahkan dia gak bisa. Tubuhnya di dasar laut. Bisa bayangin jadi dia ngelewatin titik itu. Tapi apa yang dia lakukan? Dia cuma duduk. Dan dia menuliskan salah satu lirik yang paling terkenal sepanjang masa. Langsung di next saya. Inilah sejarah dari kisah lagu ini. When peace like a river attend my way, when sorrows like sea billows roll, whenever my Lord, thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well. It is well with my soul. Teman-teman tahu gak sih bahwa kadang tuh kita gak sadar gitu ya. Mungkin beda. Kadang kita tuh gak sadar bahwa di dalam marriage vow, janji nikah, itu tuh begini loh, kita tuh jangan pernah lupa bahwa pernikahan
adalah gambaran dari hubungan Allah dengan gerejanya. Gambaran dari hubungan Tuhan dan gerejanya. Tuhan saking sayangnya dengan gerejanya, itu simboliknya tuh kayak mempelainya gitu. Dan di dalam marriage vow dikatakannya apa? Dalam klasik ya, kalau belum dipelintir-pelintir modern gitu ya. For better or for worse. For richer or for poorer. In sickness and in health. From this day forward until death do us part. Dan kalau kita menyadari hari ini, bukankah seharusnya kita bisa ngomong hal ini ke Tuhan terlebih dahulu? Sekali lagi, bukannya kalau kita benar-benar menghayati pernikahan adalah gambaran simbolik dari hubungan Tuhan dan gerejanya. Bukannya seharusnya kita sebagai gerejanya bisa ngomong gini ke Tuhan dulu. Sadrak, Mesak, Abednego, dan Horatio Spafford dan berbagai pahlawan iman. Mereka tuh mempraktekannya apa sih? In pain, I worship you. In rejection, I worship you. In grief, I worship you. Until I exist, or all that I remain, I will still worship you. Di next saja, saya sebentar lagi selesai. Kedalaman daripada pengabdian kita, the depth of our devotion to God. Itu tuh seringkali itu nggak kelihatan cuma dari apa yang kita kasih ke Tuhan. Tapi dari bagaimana kita merespon ketika Tuhan mengambil sesuatu dari kita. Saya sebagai seseorang yang praktek di dalam bidang mental health. Sudah terlalu sering udah banyak lah ratusan ribuan kasus. Saya melihat sisi tergelap manusia. Ketika istrinya diambil, ketika suaminya diambil Tuhan. Ketika papa mamanya diambil Tuhan. Bagaimana responnya? By the way tadi, mungkin saya gak sebut namanya gitu ya. Salah satu dari singer kita tadi ada yang baru akhir-akhir ini mengalami kedukaan. Mamanya meninggal, tapi ia masih melayani Tuhan. Tapi yang tahu tepuk tangan. Justru kedewasaan iman tuh dilihat dari seperti itu. Kesempatan yang hilang, doa yang belum dijawab, hubungan yang hancur, sakit yang tidak kunjung sembuh. Itulah yang menjadi tolak ukur kita pada Tuhan. With all my might, saya bisa tetap melayani Tuhan. Mungkin dari kita ada yang kadang bertanya-tanya, enak aja gile, gue udah kerja keras, gue udah pelayanan, gue udah ini itu. Biarlah statement penutup saya hari ini bisa menjadi factory reset buat kita semua punya iman yang benar. Boleh di next. Bahwa kadang kita lupa apa yang kita kasih buat Tuhan tidak akan pernah ada setitik pun bisa meimbangi apa yang Tuhan sudah kasih pada kita. Salah satu fondasi kepercayaan yang kita orang Kristen tuh suka salah banget ya. Bahwa we deserve anything out of grace. Tahu gak sih kita tuh sebenarnya udah OTW kebinasaan sebenarnya. Kalau Tuhan gak ngapa-ngapain, kita OTW, fix route-nya itu kebinasaan. Oleh karena itu teman-teman semua, pertanyaan jujur kepada diri kita masing-masing semuanya. Sudahkah bisa kita menjadi seperti mereka-mereka tadi yang saya sebutkan? Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel. Untuk bisa menjadi seperti mereka, vertikal kita harus benar dulu. Dan akhir kata dari saya adalah, He deserve all of you. Mari kita berdoa. Tuhan, thank you untuk hari ini. Bahwa Engkau sudah mengingatkan kami sesuatu yang terkadang membuat kami terbuai, Tuhan. Terkadang kami terbuai karena kebaikan-Mu. Mungkin terkadang kami terbuai, bahkan dengan mungkin kesaksian-kesaksian orang lain, Tuhan. Yang terkadang membuat kami lupa bahwa pada akhirnya, at the end of the day, Engkaulah yang berdaulat. Engkaulah yang tahu yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Biarlah kami Tuhan dalam setiap pengabdian yang kami berikan kepada Engkau. Dalam pelayanan kami di gereja. Dalam keluarga kami. Pekerjaan kami.
sikap kami kepada suami atau istri kami, sikap kami kepada anak-anak kami bisa tetap menjadi berkat. Kami gak mau lagi hidup yang self-centered, Tuhan. Mustahil untuk kami bisa menjadi terang kalau kami self-centered, Tuhan. Mustahil Daniel dan teman-temannya bisa menjadi berkat kalau dia fokusnya masih kepada egonya sendiri, Tuhan. Mustahil Esther bisa menjadi berkat menyelamatkan bangsa kalau dia masih fokus kepada dirinya sendiri, Tuhan. Dan berbagai pahlawan iman lainnya. Biarlah kami bisa menjadi seperti mereka. Dan yang paling utama di atas segalanya, kami bisa menjadi semakin serupa dengan Kristus. Yang sungguh-sungguh sangat mengasihi kami terlebih dahulu. With all my might, I worship you. We worship you. And thank you for everything. It is well with my soul, Tuhan. Terima kasih. In Jesus' name, amen. Thank you semua. God bless you. Amin.